3. Selamat pagi. Ya, apa kabar adik-adik? Baik, alhamdulillah. Ya, jadi mohon kursi-kursi ini diperbaiki cara duduknya agar sekalian untuk kita mulai terus pembelajaran. Sebelumnya, saya ingin bertanya kepada ketua kelas, berapa orang yang hadir pada kesempatan kali ini? Ya, 20 orang yang tidak hadir, 2 orang. Jadi selepas kegiatan pembelajaran ini, ketua kelas akan segera mengumpulkan absen kepada saya. Ya, jadi sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita, mari kita mulainya dengan berdoa. Satu orang pimpin doa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ya, adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang minggu lalu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sumber daya alam. Ada yang tahu apa itu sumber daya alam? Belum ada yang tahu. Ya, jadi baiklah, nanti saya akan menjelaskan apa itu sumber daya alam. Kalau saya tidak ada yang tahu, kita sekalian. Jadi kita mulai saja pembahasan tentang sumber daya alam itu sendiri. Ya, sumber daya alam yang dimaksud dengan sumber daya alam adalah segala sesuatu yang kita dapatkan dari alam yang kemudian kita manfaatkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Ya, itu tentang sumber daya alam. Dan pendapat lain? Nah, jadi sumber daya alam itu sendiri, mengapa kita harus mempelajari tentang sumber daya alam? Agar kita dapat menggunakan dan memanfaatkan sumber daya alam ini dengan bijak dan dengan seefisien mungkin, sehingga kita dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam ini untuk kebutuhan dan kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam sumber daya alam itu sendiri, di sini sumber daya alam itu sendiri terbagi atas 2 bagian. Yang pertama yaitu sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam SDA sifatnya. Jadi sumber daya alam berdasarkan sifatnya itu terbagi lagi menjadi 2 bagian lagi. Yang pertama, sumber daya alam dapat diperbaharui yang kedua, sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Nah, untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, ada yang tahu apa itu sumber daya yang tidak dapat diperbaharui? Ya, terima kasih. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang pemanfaatannya atau ketika kita menggunakan sumber daya alam tersebut tidak dapat habis, atau sumber daya alam ini dapat diperbaharui. Nah, contoh dari sumber daya alam dapat diperbaharui yaitu contohnya di sana ada air, tumbuhan, dan hewan. Nah, contohnya itu seperti pada gambar di sini, samping sini. Ini adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Contohnya ada tanaman pangan, sayur-sayuran maupun hewan, dan air. Ini adalah contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kemudian selanjutnya yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah,
Sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini adalah sumber daya alam yang ketika kita gunakan atau dalam pemanfaatannya, jika digunakan secara terus-menerus, maka sumber daya alam ini akan habis, karena sumber daya alam ini yang sifatnya tidak dapat diperbaharui ini proses pembentukannya ini membutuhkan berjuta-juta tahun yang lalu. Yang mana kita ketahui bahwa sumber daya alam tidak dapat diperbaharui ini adalah merupakan proses dari hasil fosil-fosil manusia maupun hewan serta tumbuhan yang berada dalam tanah maupun dasar laut yang proses pembentukannya berjuta-juta tahun lamanya, sehingga terbentuklah sumber daya alam. Nah, sumber daya alam tidak dapat diperbaharui contohnya dari sumber daya yang tidak dapat diperbaharui itu ada minyak bumi, kemudian ada berbagai jenis batuan yang bernilai ekonomi tinggi, kemudian tembaga, emas, dan yang lainnya. Nah, di samping sini gambar ini contoh dari sumber daya yang dapat diperbaharui yaitu minyak bumi itu berupa bensin, solar, minyak tanah, oli, aftur, dan LPG. Kemudian jenis-jenis batuan yang memiliki nilai ekonomi tinggi itu ada batu bara, nikel, wali, besi, tembaga, fosfat. Nah, ini merupakan contoh dari sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Baik, itu sumber daya berdasarkan sifatnya. Itu tadi terbagi atas menjadi dua, yaitu sumber daya alam dapat diperbaharui dan sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Baik. Nah, ada yang ingin bertanya sejauh ini tentang sumber daya alam berdasarkan sifatnya? Tidak kan? Jadi kalau tidak ada, saya akan lanjutkan. Selanjutnya yaitu sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Selanjutnya adalah sumber daya alam yang berdasarkan jenisnya. Nah, sumber daya alam berdasarkan jenisnya ini terbagi lagi menjadi dua. Ada yang tahu? Yang pertama yaitu sumber daya alam hayati. Yang kedua adalah sumber daya alam hayati. Baik, yang pertama adalah sumber daya alam hayati. Ada yang tahu apa itu sumber daya alam hayati? Sumber daya alam hayati ini adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contoh dari sumber daya alam hayati ini yaitu ada dari hewan, tumbuhan, dan hewan atau tumbuhan atau makhluk hidup maupun mikroba maupun jenis-jenis makhluk hidup yang tidak dapat dilihat dari kasat mata. Itu adalah sumber daya alam hayati. Yang intinya sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Kemudian yang kedua ini yaitu sumber daya alam non hayati. Sumber daya non hayati ini adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk tak hidup. Contoh-contohnya adalah sumber daya alam hayati adalah sumber daya yang tidak berasal dari makhluk tak hidup. Contohnya adalah tadi seperti jenis-jenis bebatuan dan benda mati itu dari batuan dan minyak bumi sendiri juga termasuk dalam kategori sumber daya alam non hayati. Itulah tentang sumber daya non hayati dan hayati. Baik. Sejauh ini ada yang ingin bertanya tentang sumber daya alam? Ya, kalau tidak ada, kita akan akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Sekali lagi, bisa ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Ya, baik. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini, baiklah, Bapak akan menyimpulkan
pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita tentang sumber daya alam serta berdasarkan jenisnya dan berdasarkan sifatnya, yaitu kesimpulannya adalah bagaimana sumber daya alam ini yang kita dapatkan dari alam itu sendiri, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, baik yang sifatnya dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui, dan sumber daya alam yang berdasarkan jenisnya, dan sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non hayati ini, agar bagaimana kita sebagai manusia, sebagai orang terpelajar ini dapat memanfaatkan atau menggunakan sebaik-baik mungkin dan mengelolanya dengan sebaik-baik mungkin, agar sumber daya alam ini dapat kita manfaatkan, kita gunakan untuk kita dan untuk anak cucu kita yang akan datang. Itu tentang pembelajaran kita pada sumber daya alam ini. Nah, sebelum mengakhiri, saya akan memberikan tugas kepada adik-adik sekalian sebagai pembelajaran kembali di rumah. Jadi, baiklah, sekarang mohon tulis tugasnya dikerjakan di rumah. Jadi yang pertama, catat nomor satu, jelaskan apa yang dimaksud dengan sumber daya alam menurut adik-adik sekalian. Ini nomor satu. Yang kedua, nomor dua, carilah jenis-jenis sumber daya alam hayati dan non hayati yang ada di lingkungan sekitar adik-adik sekalian. Yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan sumber daya alam berdasarkan sifatnya, serta carilah contoh-contohnya yang berdasarkan dapat diperbarui dengan tidak dapat diperbarui di lingkungan adik-adik sekalian. Itu tugas untuk dibawa ke rumah. Minggu depan itu akan segera dikumpul kembali kepada rumah. Jadi sekali lagi kita keras, jangan lupa absen pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Jadi terima kasih. Inilah pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita akan berjumpa di pembelajaran yang akan datang minggu depan. Baik, terima kasih atas perhatian dari adik-adik sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan pada kesempatan kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Nah, saya keluar. Terima kasih.